Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, general, umum. Untuk semua orang, semua yang nonton, jadi tentu saja tidak bisa cocok untuk semuanya, ya. Ini pembacaan massal rame-rame. Otomatis yang ketarik adalah energi yang paling dominan. Ya, silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan ini tidak seperti yang kalian alami, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang nonton video ini. Seperti itu. Jangan skip supaya tidak salah paham, tidak salah pengertian ya. Kalau ingin personal reading, pembacaan untuk kalian sendiri, energi kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, silakan personal reading ya. Dan untuk personal reading nanti akan saya jelaskan di akhir pembacaan. Kita mulai general reading untuk melihat temanya terlebih dahulu ya. Temanya apa? Temanya apa? Saya tidak menentukan tema, nanti judul akan menyusul sesuai tema dan bacaan yang sudah terbaca. Ya, seperti itu. Jadi saya bikin video itu nggak menentukan judul gitu ya. Jadi mengalir dan menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Semesta ngarahkan apa yaitu yang saya bacakan. Seperti itu ya. Kita lihat. Oke. Flirt. Waduh. Ini like extend your light-hearted energy to others. Ini adalah energi-energi sedang kasmaran. Jadi, untuk kalian yang mungkin tidak sedang kasmaran, tidak sedang flirting itu saling menggoda ya. Kemudian ada sensasi-sensasi, gejolak-gejolak, hasrat dan lain sebagainya di dalam satu hubungan, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam hormat dari saya, terima kasih atas dukungan kalian. Dan untuk yang baru saja menemukan video ini, baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya sedang upload ya, kalian langsung bisa nonton. Ya, biasanya kalau energinya masih anget ya, biasanya saya masih sering komentar ya. Kalau habis upload saya komentar-komentar, insya Allah saya balas seperti itu. Kita lihat lagi ceritanya. Romantic feelings, playfulness. Ini lagi kasmaran sih teman-teman, ya. Kelihatan gak sih? Ya, romantic feeling, playfulness, dan di sini flirt. Ini adalah cerita-cerita atau situasi kondisi. Lagi happy, lagi romantik-romantikan, ya. Kasmaran, lagi happy. Ya, seperti itu. Jadi ada hubungan yang mungkin ini hubungan baru bisa. Atau hubungan lama yang terbangun kembali menjadi hubungan yang sangat menyenangkan. Sekali lagi, ini general, belum tentu untuk kalian. Sampai sini sih seperti ini, nanti kita lihat lagi ya untuk kelanjutannya atau kronologisnya ya. Apakah memang keadaan ini memang sudah terlewati atau sedang dijalani? Itu masih masuk sih ya. Tapi kalau kedepannya saya memang tidak baca. Tapi kalau memang keadaan ini memang tidak pernah kalian alami di dalam satu hubungan bersama seseorang, mungkin bacaan ini memang bukan untuk kalian dan jangan dipaksakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk melihat kronologisnya. Saya juga cuman ambil 3 saja. Ya, 3 saja. Oke, bentar supaya tidak mengganggu pemandangan. Oke. Kita lihat ya. Saya cuma ambil 3. Akhir-akhir ini ceritanya nggak sama ya. Kayak yang biasanya itu biasa beruntun ya. Kalau soal cinta segitiga, terus energinya ketarik terus ya. Kalau ini benar-benar random dan acak ya. Jadi asik nggak asik, seru nggak seru, saya tetap bacakan apa yang menjadi petunjuk semesta. Saya tidak menentukan judul. Judul itu nanti saya tentukan pada saat sudah tahu ceritanya apa gitu ya. Mohon bijak, saya yakin kalian adalah orang-orang yang bijak, berpikiran dan bermindset positif sehingga dalam menafsirkan, mengasumsikan, mempersepsikan bacaan-bacaan kartu tarot dengan bijak. Kita lihat ya. Coffee cups. Mungkin kalian di sini sering kencan sih, saya lihat. Ya, bisa kemudian
minum bisa macam-macam sih, tapi di sini lebih spesifik kopi, mungkin sering ngopi ya. Feeling uplift ya, jadi kayak ada terbangkitkan perasaan kayak semriwing gitu ya. Biasa gimana sih kalau orang kasmaran? Gimana sih kalau orang sedang jatuh cinta atau sedang tertarik dengan seseorang ya? Biasanya begitu sih. Dan di sini banyak saya melihat ada cerita pertemanan. Dari pertemanan kemudian ada menggoda-menggoda, kemudian ada perasaan-perasaan yang lebih, kemudian kok pertamanya asik ya, lama-lama kok semakin asik gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman, banyak ya, walaupun tidak semuanya. Kita lihat lagi ya. Nih, ascending. Gambarnya bagus-bagus, maksudnya di sini bisa dilihat ya. Di sini romantic feeling itu your feeling are real and worth exploring. Jadi ya, perasaan yang kalian rasakan itu sebenarnya memang real, memang benar. Kalian nggak perlu ragu-ragu. Dan ini layak untuk explore, digali lagi ya. Jadi diterusin, diterusin seperti itu. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi hubungan ini seperti kita jadi muda kembali ya. Jadi kalau orang yang pernah merasakan kasmaran ini muncul lagi, saya kok jadi ABG lagi ya rasanya ya, kayak muda kembali. Memang iya. Dan di sini merasakan transcending obstacle, learning expansion, new fase, preparing for union. Jadi di sini mungkin saya merasakan yang paling kencang energinya adalah mungkin sebelumnya memang beberapa memang baru kenal, beberapa memang dari pertemanan ya. Ada circle-circle tertentu yang bisa mengoneksikan kalian sehingga kemudian awalnya biasa jadi tumbuh dan tumbuh perasaannya. Dan di sini ada yang sudah nembak, mati dong ya. Jadi di sini ada yang nembak sudah mengungkapkan perasaannya, ada yang belum, cuman dilihat aja gelagatnya itu ke arah kok kayaknya dia suka ya sama saya gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. The Chaser. Nah, ya. Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. Di sini pertemanan yang rasanya sudah mulai berubah. Banyak saya rasakan di sini. Atau yang biasanya biasa aja, ini ada juga tresno jalaran soko kulino ya. Cinta tumbuh karena terbiasa, mungkin sering ketemu ya, bisa rekan kerja atau apapun. Sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya tumbuh. Dan ada bayangan-bayangan kalau seandainya aku sama dia gimana ya gitu. Kemudian di sini ada mulai takut untuk ditinggalkan. Atau ada kalanya ya, orang ini kadang-kadang mungkin cuek atau telat bales WA gitu ya, chatting gitu ya. Itu sudah menimbulkan kegelisahan karena sudah menemukan kenyamanan. Energi gini saya senang ya teman-teman, ringan dan menyenangkan. Biasanya saya begini ke bawah energinya jadi ikut happy, ikut ceria. Apakah kalian merasakan seperti itu untuk yang resonate? Kalau nggak resonate tapi kalian suka dengan pembacaan saya, monggo silakan di-subscribe, monggo silakan tetap ditonton. Dengan apa? Dengan satu pemikiran bahwa bacaan tarot itu diambil yang positifnya aja, oke? Ya, cocok nggak cocok, resonate nggak resonate kalian ambil sebagai mungkin jadi ya wacana-wacana barulah ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ada yang kemudian Oke, banyak yang saya melihat di saat hati ini gundah, di saat hati ini itu terluka, tiba-tiba datang seorang pahlawan kesiangan gitu ya. Ya enggak sih, ada seseorang yang kemudian seperti mengisi hati kita ya. Kemudian ada beberapa di sini yang kemudian jelek merasa mantep. Ini dia kutemukan tipe ideal saya. Ini dia seseorang yang selama ini ku cari. Adakah yang resonate dengan bacaan ini? Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan bacaan saya, mungkin kali ini resonate dan kalian tertarik. Silakan di subscribe dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya.
Oke. Kemudian kita lanjutkan, sebenarnya orang ini karakternya seperti apa? Energinya kita cek dulu, jangan-jangan ini mungkin ceritanya cocok, tapi mungkin orangnya mungkin bisa berbeda, orang lain yang dipikirkan oleh penonton lain, ya kan? Kita harus cek ya, orangnya seperti apa. Jadi energi orang ini tuh seperti apa, terutama saat ini, saat kartu ini ditarik. Kita lihat ya. Bunda kok jarang ngonten? Iya, saya itu ngontennya sesuai dengan panggilan alam. Ya, jadi saya bukan mengejar sesuatu dari ngonten ya, dari YouTube. Rezeki itu sudah diatur dan semuanya sudah diatur, kita tinggal menjalani. Nggak usah ngoyo-ngoyo dalam hidup. Itu prinsip saya. Dan saya memang banyak omong, teman-teman. Fokus ke kartunya, Bunda. Jangan ngomong aja. Saya mau ngomong aja. Bukan berarti saya nggak fokus ya. Begini memang cara saya membacakan kartu. Nah, di sini chariot loh, teman-teman. Ini gencar-gencarnya, seneng-senengnya. Kalau di kartu tradisional, the chariot itu seseorang ya. Bisa di sini pangeran atau putri lah, anggap saja seperti itu. Bisa energi feminin atau energi maskulin. Mengendarai kereta kuda, kudanya hitam sama putih ya. Jadi di sini walaupun naik kereta itu kan cepat, biasanya dipacu. Jadi pergerakan orang ini kepada kalian itu sebenarnya cepat, cuman ya orang ini menurut pandangan kalian mungkin ya, orang ini gencar tapi juga cukup berhati-hati. Kenapa saya bilang begitu? Dari analogi kereta kencana dengan kuda, kalau kita tidak berhati-hati yang guling ya, atau mungkin kudanya nggak akan bisa menarik kereta dengan baik ya. Seperti itu, bisa guling segala macam. Jadi harus tetap berhati-hati walaupun kencang. Mengendali kuda ya pada hari Minggu ya. Turut ayah ke kota. Bukan itu sih, tapi mirip ya, seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi orang ini cukup gencar mengejar kalian, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku, nggak ngawur ya. Smooth gitu ya. Gimana smooth itu? Bukan semut ya. Smooth itu lembut. Pelan tapi pasti ya. Oke, kita lihat lagi siapa si dia. Orang ini mungkin kalian melihatnya orang yang seperti yang saya bilang tadi ya, orang ini itu tipe ideal saya banget ya. Selama ini aku suka dengan orang tipikal seperti ini ya. Dan saya melihatnya juga beberapa sudah lama berharap bertemu dengan seseorang ini, lah kok ya dipertemukan. Ya alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan. Kemudian di sini juga saya melihatnya orang ini seperti memberikan harapan lebih atau apa ya? Kayak membuka hati, membuka pintu jendela hatinya untuk kalian masuk. Juga saya melihatnya sebaliknya ya, energi general bisa terbolak-balik atau vice versa. Silakan kalian menyesuaikannya ya, vice versa, bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian pikirkan itu terbolak dan terbalik ya. Tapi kalau bukan keduanya ya mungkin bacaan ini bukan untuk kalian karena ini general, gitu patokannya ya. Jadi orang ini memberikan harapan ya, artinya mungkin dari gestur. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, mungkin orang ini belum secara nyata, secara lisan langsung ngomong sama kalian, I love you so much gitu ya. Mungkin enggak, tapi dari gesturnya kelihatan, mungkin dari perhatiannya, dari intensitas dia berkomunikasi atau apapun, itu tampak. Nah, orang ini adalah orang-orang yang nggak banyak mikir ya, nggak banyak mikir. Kemudian orangnya kalau mikir itu to the point aja, simple-simple, nggak mau yang berat-berat. Kemudian saya melihatnya orang ini itu juga saya melihatnya entah kenapa saya merasakan energi kalian dan energi dia itu tiba-tiba kayak ketemu kemudian meledak. Nah gitu loh, gimana saya menjelaskannya. Jadi sama-sama kayak cun gitu loh. Ya, cun dalam satu frekuensi. Oke, kita lihat lagi. Saya tambahkan 2 ya, saya nggak ambil 3, saya ambil 5. Oke, setelah ini kita ambil inisial ya teman-teman ya. Inisial untuk memantapkan saja. Justice.
Hubungan ini seakan seimbang, ya, seakan seimbang. Seakan rasanya itu, waduh gimana ya, kalau sudah menemukan seseorang yang benar-benar klik ya, benar-benar cocok wakcok gitu ya. Rasanya gimana ya, dari pemikiran pun sama. Pemikiran mau yang baru, yang inovatif, mau yang positif. Nah, orang ini cukup membangun, saya lihat. Dan perlakuannya saya lihat sikap dengan perkataannya imbang, ya. Jadi sikapnya mungkin baik, kelihatan tulus, perkataannya pun seperti itu, ya. Saya lihat hatinya itu sesuai dengan tindakannya. Oke, kita lihat ya lagi. Lah kok baik-baik gini tok, nggak seru menurut saya. Oke, di Empress. Orangnya ini entah laki-laki atau perempuan, orangnya itu ngemong, ya, punya sifat keibuan. Bukan berarti itu alay ya, lembeng, bukan. Tapi orangnya penuh perhatian seperti sosok ibu, ya. Atau orang ini adalah ada pengaruh yang besar dari sosok ibu atau sosok wanita yang mempengaruhi pergerakan dia atau sikap-sikap dia, karakter dia. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Saya lihat bottomnya ya, karena ini tarot. Eight of Cups. Orang ini pernah ditinggalkan, pernah kehilangan, ya, atau orang ini pernah juga meninggalkan seseorang. Ya, saya seperti yang saya bilang tadi, mungkin pada saat sama-sama sowung, ya, atau mungkin sama-sama jomblo, atau sama-sama sakit hati terhadap sikap seseorang, ya. Kemudian kalian ketemu curhatan, nah bisa gitu, paham ya? Ini tapi saya merasakan orang ini ada beberapa yang juga tidak, walaupun intensitasnya kenceng ya, kenceng. Tapi kadang-kadang juga ada yang ngilangnya ya. Bikin kali ke saat dia menghilang, walaupun sebentar kalian sudah kelimpungan. Seperti itu. Sekali lagi, kalau memang yang saya bacakan, yang saya ceritakan tadi tidak sesuai dengan kalian, ya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Jadi jangan terlalu sensitif, jangan terlalu overthinking, kebaperan. Karena ini adalah general. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, kita lanjut dengan melihat inisial. Inisial ini hanya sebagai tambahan saja. Silakan kalau memang inisialnya ada berarti bacaan ini memang mantap. Kalau bacaannya cocok ya. Tapi kalau nggak ada inisialnya is oke bacaannya. Yang penting kartunya, intinya seperti itu. Bukan inisialnya. Oke. Udah. Kok banyak sekali ya? Banyak yang nonton ya. Tapi subscriber saya kok nggak banyak. Memang Bunda males, gak pernah ngonten ya. Maka dari itu tambah turun is okay lah. Saya bikin konten ini, saya cerita-cerita ya teman-teman sambil ngatur ini daripada kosong. Saya konten ini tujuan saya hanya berbagi energi positif, sama-sama sharing untuk membuka wacana, afirmasi positif, bukan keramalan. Kalau kalian suka yang ramal-ramal, kalian ke peramal. Saya bukan peramal, saya tarot reader membaca kartu, membaca energi semesta lewat kartu. Seperti itu. Saya tidak membaca yang di luar kapasitas manusia seakan-akan saya sok tahu ya. Saya nggak mau sok tahu kemudian saya bagi-bagi yang penting orang suka ya. Nggak suka Kak Popo. Saya membuat konten supaya berkah. Ya, itu sih. Kok banyak ya? Banyak sekali. Duit ya ini. Yo ngalah. Adakah yang di sini mata duitan seperti saya? Enggak, tapi saya enggak mata duitan, teman-teman. Duit itu kan barang dunia, ya. Kalau rezeki itu dari yang kuasa. Rezeki tidak selalu duit. Oke, duit. Oke,
Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ya. Sebenarnya orang ini sama kalian ya, itu cinta nggak sih? Kalau dari lihat kartunya dari sebelum-sebelumnya memang cinta ya. Nggak usah kita lihat cintanya ya. Kita lihat saja niatnya ya. Apakah dia berniat sungguh-sungguh dengan penuh ketulusan atau hanya iseng atau hanya pelampiasan atau hanya memanfaatkan. Kita lihat ya. Kita lihat. Kenapa saya harus lihat? Karena betapa manisnya gitu loh. Kalau orang keblinger dengan seseorang yang seperti ini, ya wajar saja karena kayaknya manis banget gitu loh. Tapi perlu dong kita lihat apakah ini worth it atau tidak. Sebenarnya apa? Niat dia, tujuan dia. Apakah tulus, apakah memanfaatkan, atau cinta, atau enggak, serius atau iseng? Kita lihat. Jeng 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 jeng, ini yang ditunggu-tunggu. Sampai sini ada yang belum subscribe? Doakan hari Jumat ya, nggak hujan. Saya mengadakan pengajian alam untuk anak yatim. Oke. Niat dia, serius atau enggak, tulus atau modus. Enggak saya pakai ya, karena ini mohon maaf, saya kurang yakin. Ya, tarot reader itu juga bukan hanya baca arti kartu ya. Kalau arti kartu saya yakin kalau orang mau baca pasti bisa ya, lama-lama bisa. Tapi ini intuisi setiap tarot reader berbeda ya. Saya nggak yakin sama kartu tadi. Oke, kalau ini saya yakin. The Sun. Loh, niatnya memang mencintai. Supaya saling membahagiakan, saling membangun. Wah, positif banget. Masa ada sih memang hubungan kayak gini? Kok saya jadi iri? Menyenangkan sekali kalau memang hubungan itu bisa sama-sama support dalam hal yang positif. Ya, saya mau ambil satu lagi. Saya ambil 5 ya teman-teman. Niat tujuan dia kepadamu. Niat dan tujuan dia kepadamu. Niat dan tujuan dia kepadamu. Loh. Gini teman-teman, mohon maaf. Ada beberapa ya. Kenapa saya bilang beberapa? Karena ini general. Ya, banyak energinya, sangat luas. Tapi saya bacakan yang dominan ya. Ada beberapa di sini yang memang bukan pelampiasan, tapi mengisi kekosongan hati. Ya, bukan berarti dia tidak cinta. Tapi untuk proses untuk menjadi lebih serius dan berlanjut, itu kan perlu proses. Kalau saat ini sih ada yang pelipur lara ada. Oke, lanjut ya. Niat dan tujuan dia. Aduh, sampai mencolot ke muka saya. Oke, Ace of Wands. Oke, bagaimana niat dia? Di sini ada beberapa yang saya merasakan ya teman-teman. Berharap saya merasakan ada yang berharap itu butuh penghargaan ya teman-teman. Mungkin pernah diremehkan atau disepelekan. Ini bisa kalian atau dia ya. Karena bisa terbolak-balik. Jadi modelnya itu pernah dikecewakan ya. Jadi dalam hubungan ini itu ada saling support juga, saling menghargai, saling membanggakan, saling mendukung, saling menghormati. Dia butuh yang seperti itu ya. Dia ingin mungkin sebelumnya pernah diremehkan. Saya lihatnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Apa niat dan tujuan dia? Ya, saling menghargai kalau saya lihat. Seven of Wands. Oke. Justice. Tapi gini teman-teman, saya melihatnya juga di sini dalam fase belum mantap ya, belum mantap dalam artian masih ada evaluasi tentang hubungan ini dari sisi dia, mungkin juga dari kalian ya. Kalau soal
ketidakyakinan, yakin atau tidaknya, itu semua proses ya. Saya seperti yang saya bilang tadi di awal, ini ada banyak yang memang baru awalan ya. Dan tidak bisa hubungan yang jangka waktunya masih pendek ya, kemudian bisa segitunya menyimpulkan, harus banyak evaluasi ya, masih banyak evaluasi. Jadi masih dalam pantauan ya, apakah ini layak atau enggak. Jadi kalau dibilang niat dan tujuan dia, sebentar, dia masih mantau, tapi sebenarnya niatnya baik sih. Ya, nggak ada di sini saya melihat niat untuk jelek, nggak ada. Memanfaatkan sedikit energi pemanfaatan itu hanya mengisi kekosongan ya. Kalau memang tapi itu masih dalam proses. Karena jangka pendek saya nggak mau membuat kalian halu ya dengan bacaan yang indah, mewangi sanubari sehingga kalian suka dengan saya ya, bukan. Saya nggak mau seperti itu. Jujur saja di sini memang ada beberapa ya, walaupun tidak semuanya itu ya lihat dulu, lihat entar ya, jalani dulu. Tapi dijalaninya bukan dengan satu niat dan tujuan yang buruk. Itu sih. Pada prinsipnya seperti itu. Kurang satu ya. Iya. Dia ingin berbagi kasih sayang. Mohon maaf. Entah dia, entah kalian. Itu sama ada yang atau sama-sama ya. Itu butuh kasih sayang, butuh penghargaan, butuh penghormatan ya. Di mana rasa-rasa itu mungkin dulu tidak pernah didapatkan. Dan bersama kalian, ya orang ini bersama kalian atau kalian bersama orang ini dalam satu hubungan ini ya. Itu baru saja menemukan seperti itu ya. Rupanya masing-masing itu juga sama-sama belum mantep gitu ya, untuk ini akan begini, ini akan begitu, niatnya begini dan begitu. Ini masih saya merasakan energi yang paling besar adalah penjajakan ya, tapi tidak ada niatan untuk buruk ya. Niatan menuju baik saya merasakan seperti itu sih ya. Jadi kalau apalagi ya, saya lihat kalau memang ada yang nggak sreg gitu ya, sedikit atau ilfil, bukan berarti nggak mau ya, tapi masih evaluasi lagi. Ada yang jaga jarak, kemudian evaluasi kembali lagi, menjalin hubungan, ketemuan lagi. Saling penjajakan sih masih dalam fase itu. Saya nggak berani ngomong bahwa iya dia cinta, dia mengejarmu, ingin menikahimu. Nyatanya di sini nggak ada yang cerita seperti itu, saya nggak mau ngarang. Oke? Jadi seperti itu untuk si dia kepadamu. Ya. Yang dia rencanakan, rencana itu energi ya, bukan berarti saya membaca ke depannya ya, enggak. Karena ke depannya kita nggak pernah tahu pasti, itu miliknya Tuhan. Ya, manusia itu biasanya cuma ngintip-ngintip dan sok tahu. Saya nggak mau seperti itu dan kemudian saya sampaikan sama orang. Itu namanya menyesatkan. Ya. Kalau di sini sih dia tidak ingin berencana di sini Ace of Wands. Saya juga tadi melihat Ace of Sword ya. Orang yang memang bukan untuk bagaimana ini direncanakan, enggak. Dia lebih ngelakoni ya, dijalani saja, dirasakan nyaman, saling mencintai, saling menyayangi, saling ada rasa-rasa yang semeriwing itu tadi, ya dinikmati, itu aja. Ya, jadi enggak usah terlalu ini kalau menurut dia, enggak usah terlalu lebay dalam menyikapi hubungan ini. Itu sih kalau dia ya. Bisa juga ini kalian, dia yang lebay, bisa karena ini general. Oke, langsung saja ya ke pesan semesta ya, karena saya ngapain untuk mengulas, kebanyakan ngomong isinya sama aja ya. Intinya itulah. Ya, seperti yang saya omongkan tadi. Kita lihat ya pesan semestanya untuk kalian semuanya. Yang masuk dalam cerita ini baik yang tidak masuk ya, karena pesan semesta saya pastikan itu adalah baik, tapi tergantung juga bagaimana kalian menafsirkannya, tergantung juga pemikiran kalian positif atau tidak ya. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya. Pesan semestanya apa? Oke. Sambil begini saya mau sebutkan soal personal reading ya. Personal reading di saya semuanya berbayar dan dengan video call WA. Sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin saya. Daftarnya itu lewat admin saya, namanya Tia, nomornya ada di bawah video ini ya. Untuk tata cara ya, rulesnya, aturannya bagaimana
Cara mendaftarnya bagaimana? Silakan ketik daftar, kirimkan ke WA. WA-nya nomornya di bawah ini. Itu nomor Mbak Tia, admin saya. Nanti akan dibalas dengan tata cara atau aturan main untuk bisa membaca tarot dengan Julia Hakim langsung lewat video call seperti ini. Ya, langsung interaksi, bukan voice note, bukan chatting. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Ya, saya lihat banyak di antara kalian terutama yang trauma terhadap masa lalu yang mungkin pernah menyakiti kalian ya. Kemudian sehingga menghilangkan rasa kepercayaan kalian terhadap siapapun termasuk orang ini ya. Di sini sarannya adalah latihlah diri kalian untuk melihat hubungan ini, melihat seseorang, melihat segala sesuatu ya. Jangan disamakan dengan masa lalu. Dilihat dari sudut pandang yang lebih fresh atau lebih baru. Pemikiran baru, pemikiran lebih positif dengan jiwa-jiwa yang matang, jiwa-jiwa yang terbangkitkan. Itu akan menjadi lebih indah, lebih nyaman ya. Tidak selalu suudon sama orang, serba takut, kegelisahan, khawatir ya, was-was, ragu-ragu sehingga menyulitkan langkah kita sendiri. Ya, lihatlah segala sesuatu dengan perspektif ya yang lebih fresh, lebih baru. Jangan pemikiran lama yang selalu dipakai ya. Buang yang buruk-buruk. Ya, yang lama yang buruk. Kalau yang lama itu bagus ya nggak apa-apa gitu loh. Bisa dipahami? Lanjut ya. New love, nah kan teman-teman, cinta baru. Tinggalkan cinta lama. Kalau memang cinta lama itu sudah nggak worth it, nggak layak, nggak pantas lagi untuk kalian bersakit-sakit di dalamnya, lah untuk apa? Apalagi sampai menggenggam erat sehingga sulit untuk membuka hati kepada orang baru. Rugi, ya. Sementara orang lama belum tentu begitu sama kalian. Iya enggak? Embrace an opportunity for love in your work, prospect or for spiritual growth. Nah, di sini mungkin dengan ketemu orang ini secara spiritual beda dengan supranatural ya. Spiritual, saya itu sekarang sering ya ngomong itu pating pleto, lidah itu kepelintir-pelintir. Saya jadi takut bikin konten ngomongnya kok gini gitu ya. Spiritual itu jiwa, teman-teman. Di sini jiwa yang bertumbuh. Jadi mungkin dipertemukan orang ini ya untuk menumbuhkan secara jiwa. Ya mungkin bisa juga di sini bisa saya artikan sama-sama saling mengobati luka batin, bisa juga. Terimalah orang baru tanpa perspektif yang buruk-buruk. Waspada perlu, terlalu khawatir ngapain? Ya, hidup nggak damai, serba takut, serba suudon. Ya, seperti itu teman-teman. Supaya apa? Di sini jangan menutup diri, menutup hati untuk hal-hal baik. Belum tentu yang kalian pikir orang itu buruk kan belum tentu. Kadang-kadang persepsi kita saja yang perlu diubah ya. Karena pada prinsipnya sejelek-jeleknya manusia ya, pasti ada sedikit sisi baiknya. Ya, kalau memang kita bisa menerima seseorang, mencintai seseorang, menerima kedua sisinya ya, baik dan buruknya, plus dan minusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi new love sebenarnya kalian harusnya kalau memang sudah ketemu dengan orang yang cocok, nggak usah terlalu ragu-ragu, walaupun kalian juga harus tetap waspada. Dan karena saya bilang tadi ini adalah masih proses ya, jangan kesusu ya, jangan tergesa-gesa. Semuanya juga harus melalui proses-proses lah, nggak ada yang instan ya. Instan itu bikin penyakit ya, penyakit males ya, penyakit penyesalan. Oke. Yang jelas penyakit pembodohan ya. Jadi orang bikin orang jadi nggak cerdas. Yang instan-instan itu. Love who you are. You are divine, delightful and deserving of the wonderful thing life has to offer. Jadi di sini kalian itu perwujudan alam semesta sebenarnya. Kalian itu diciptakan
untuk bersinar, untuk oke lah ya, layak ya, untuk menikmati hidup yang layak, untuk bahagia ya. Kalau dikaitkan dengan kartu-kartu sebelumnya ya. Kalian itu loh diciptakan untuk bahagia sebenarnya. Kalau untuk kalian yang memang sebelum-sebelumnya itu hidupnya banyak kenelangsaan ya, keterpurukan dalam kehidupan ya, luka batin. Ya anggap saja semesta baik mempertemukan dengan seseorang. Soal nantinya baik, nantinya buruk ya. Jangan terlalu berpersepsi yang belum terjadi. Kalau kita terlalu memikirkan yang belum terjadi ya, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Hidup kalian akan gak tenang. Kenapa seperti itu? Bisa saya simpulkan. Orang yang suka jangan-jangan tadi ya, bukan jangan lodeh, jangan tewel, bukan ya. Jangan itu maksudnya don't ya. Jangan berpikir tentang tentang hal-hal yang belum terjadi. Karena kalau terus-menerus dan terlalu dalam memikirkan itu, justru itu yang bisa terjadi. Maka pikirkanlah hal-hal yang baik ya. Bisa saya simpulkan kalau orang-orang yang terlalu seperti itu ya, terlalu buruk memandang atau terlalu was-was, khawatir sama hal yang belum terjadi. Saya jadi khawatir juga akan keimanannya. Bukankah orang yang beriman itu yakin bahwa yang kuasa itu akan memberikan hal itu pasti yang terbaik ya, yang terbaik ya. Kadang-kadang kita mikir kok gini katanya yang terbaik, kok gini, kok sakit semua. Karena bukan Tuhan memberikan ujian atau apa. Mungkin kita belum tahu pelajarannya, belum bisa mengambil pelajarannya. Oleh karena itu orang hidup itu sebenarnya harusnya idealnya ya mempelajari, banyak belajar. Iqra ya, bukan berarti membaca itu harus baca tulisan ya, membaca hidup dan di dalamnya itu banyak pelajarannya. Kalau kita kaya ilmu ya itu yang kita bawa ya, ilmu positif ya, itu yang kita bawa mati. Itu modal kita, itu yang menyelamatkan kita. Ya, jadi sebenarnya ya ada pepatah kalau kita bersandar pada harta, ya sebenarnya harta itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu ilmu. Jadi nggak perlu memperbanyak harta, tapi memperbanyak ilmu. Jadi kalau kita berpikir bahwa termanipulasi oleh harta, harta itu nggak bisa jaga kita, ilmu yang jaga kita. Jadi perbanyak ilmu. Gitu. Ya. Kalau kita berpikiran bahwa harta adalah segalanya, nanti kita hidup hanya untuk menjaga harta. Ya. Harta nggak mungkin jaga kita kan. Tapi kalau ilmu, kita terjaga oleh ilmu, dijaga oleh ilmu. Catat, cakep ya. Saya bukan pantun ini, ya, tapi anggap saja cakep ya. Tiba-tiba muncul saja, saya itu bukan orang yang pintar dan suka baca quotes, enggak ya. Cuma tiba-tiba muncul saja dan itu yang saya bagikan kepada kalian. Kita sama-sama orang belajar kok. Ya, nggak ada yang pintar. Karena di atas orang pintar ada lagi, ilmu itu luas. Nggak ada habisnya. Ya, dan ilmu yang menyelamatkan kita. Kalau kita mati yang dibawa cuman ilmu yang bermanfaat, amal ibadah ya. Doa anak soleh. Nah, gimana kalau saya nggak punya anak seperti ini? Ya, saya nggak punya anak. Ya tinggal 2 ya. Saya harus berjuang itu. Makanya banyakin ilmu. Soalnya doa anak soleh sudah nggak ada. Poin itu sudah nggak ada. Gitu ya. Teman-teman, saling mendoakan dalam kebaikan ya. Karena nggak ada ruginya buat kita. Walaupun untuk orang yang dolim sama kita. Karena kalau mendoakan orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi mendoakan orang yang dolim kepada kita itu luar biasa. Dan rahmatnya itu akan berkali-kali lipat. Yakin itu, jangan pernah hitung-hitungan sama doa. Doakan saja semua orang ya. Tapi jangan lupa doa untuk diri sendiri. Perlu itu ya. Perlu. Itu sih ya. Semoga bacaan ini manfaat untuk kalian, manfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya, berkah untuk kalian. Sehingga bacaan ini saya nggak sia-sia lah. Intinya seperti itu, membacakan tarot untuk kalian. Lah kok miring-miring gini sih, lama-lama. Oke? Saya kira itu aja. Sampai sini ada yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dukung saya supaya saya semangat. Karena jujur saja saya mulai nggak semangat. Mending saya ngerjakan yang lain. Kayak ini kok
banyak yang hilang ya penonton saya gitu. Ya wis lah, saya mending ngurusi anak yatim, lebih manfaat juga ya. Tapi kalau kalian masih suka, masih yang banyak yang membutuhkan, ya nggak apa-apa. Ya saya semangat aja gitu. Oke, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Doa ya teman-teman ya.